So, hari ini kita akan lanjut mengenai tipe karma kita yang di kehidupan sekarang. Kehidupan karma yang tipe karma yang sangat penting ya, karena kita hidup ya di kehidupan sekarang. Orang banyak berpikir karma itu semua di masa lampau. Masa lampau paling penting itu ya hidup sekarang, karena ya kita hidupnya sekarang yang di sini. Kita bukan hidup yang di masa lampau. Karena nanti kita ada mengenai karma yang gara-gara di sana, tapi yang penting ya di sini. Karena apapun yang terjadi kita sudah bukan kehidupan di sana. Apapun yang nanti akan terjadi, kita hidupnya sekarang. Itu harus dimengerti. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kenapa ya kita berlaku, semua tingkah laku kita, semua itu dipengaruhi oleh karakter. Dan sudah dibahas ya dari data dan lain-lain, kita akan bahas lagi nanti. Nah, sekarang langsung kita akan bahas kenapa kenapa ini? Hah? Oh iya. Sebentar. Kita akan membahas, langsung aja kita akan membahas. Jadi kita membahas karma itu, karma sekarang timbul karena apa yang biasa kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Minggu kemarin kita udah bilang ya bahwa semua bagaimana dan cara kita berinteraksi dipengaruhi oleh karakter. Nah, kita balik lagi dikit. Manusia itu dalam bahasa Inggris disebutnya adalah makhluk sentience. Kalau diartikan di Indonesia itu disebutnya sebagai makhluk yang mempunyai perasaan dan kesadaran. Kita punya perasaan. Banyak binatang juga punya perasaan loh. Contohnya kalau misalnya yang suka mempunyai binatang peliharaan anjing, mereka juga mempunyai perasaan. Tapi yang punya kesadaran untuk melakukan segala sesuatu kan kita. Hanya sayangnya kesadaran dalam diri manusia itu berdasarkan subjektif semata. Artinya apa? Artinya beberapa orang ya bisa mengalami suatu kejadian yang sama pada saat yang sama, pada tempat yang sama. Tapi tiap orang akan mempunyai pengalaman dan ingatan yang berbeda tergantung dari sudut pandang tiap orang tersebut. Dulu kayaknya berapa belas tahun yang lalu deh, ada sebuah film Hollywood judulnya Vantage Point, yang mainnya Dennis Quaid. Wah, gua suka banget film itu. Film itu ceritanya tentang ada satu pembunuhan. Dennis Quaid itu jadi salah satu bodyguardnya kalau nggak salah. Di sana itu dikasih tahu gimana dia lagi mencari cara, karena ketika dia ngomong dengan si A, orang ini ngomonginnya sudut pandangnya begini. Kita ngelihat lagi flashback, jalan ceritanya bakal berbeda. Kita melihat lebih dalam, lebih ini. Kadang bukan lebih dalam, tapi lihatnya dari sisi yang sebelah sini. Dan kalau ketemu orang sana, kita akan melihat di sisi sebelah sana. Yang mana karena dia seorang detektif, pada akhirnya dia akan melihat dari berbagai sisi dan menebak. Nah, itu sangat menyenangkan buat saya. Dan itu adalah seperti yang kita bahas sekarang. Jadi manusia itu ya makhluknya itu, kita semuanya itu subjektif. Kapan Anda bisa mempunyai objektif? Agak susah, karena memang kita semuanya itu subjektif. Begitu teman-teman. Kenapa subjektif? Sebentar ya. Di sini kurang terang. Atau mau pakai lagi itu? Pecah dikit kalau yang di FB. Dah bener, tidak terjadi sesuai kenyataan. Nah, Bro Emir betul.
better. Ini mah nggak ada masalah. Nggak masalah dengan FB. FB oke ya? Ya. Sekarang ini lebih terang untuk di ini. Oke, sekarang kita balik lagi ya. Kenapa kita selalu ngomonginnya secara subjektif, bukan objektif? Ingat waktu minggu kemarin kita udah diomong ya, perbuatan kita itu dipengaruhi dan ditentukan oleh logika atau pikiran, perasaan, dan satu lagi, hasrat yang terpendam. Nah, pikiran, perasaan, hasrat timbul dari data-data yang udah masuk dari pengalaman, pelajaran, observasi dari ketika kita kecil. Kuncinya adalah dari kita kecil. Makanya selalu kalau diomong ya, hati-hati kalau ke anak kecil. Iya, karena itulah saat dimana data-data itu masuk dengan begitu mudahnya. Udah sekedar kita kayak mah data kayak gimana juga banyak kan mental. Kita ulang sedikit. Data dimasukkan ke dalam pikiran manusia seperti tadi bilang ya, melalui repetisi, yaitu pengalaman. Ketika seorang anak mengambil gelas dan papahnya, nggak boleh. Itu jangan ginilah, yang gampang. Gunting, nggak boleh ambil gunting ya, guntingnya tajam, hati-hati. Repetisi terus, jangan. Akhirnya anak kecil itu akan tidak mau mengambil gunting. Kalau Anda yang mempelajari marketing, ini sudah pernah dites ya, melalui sebuah penelitian di mana seekor anjing itu dikasih cleaningan, dan ketika dikasih cleaningan datang, kemudian dikasih makan. Cleaningan makan. Ketika dikasih cleaningan dan tidak dikasih makanan, anjing tersebut tetap keluar air liur. Jadi itu menjadikan pengalaman yang direpetisi terus. Itu akan terjadi. Kemudian yang melakukan eksperimen ini melakukan eksperimen ke anak bayi, ke anak kecil, bukan anak bayi, ke anak bayi, anak tetangganya, dan dilakukan sama seperti anjing. Ini true story ya, true story. Jadi yang terjadi adalah anak ini seperti kayak gitu ya, dilakukan. Jadi begitu ada stimulus tertentu, kemudian begitu stimulusnya dihilangkan, terjadi ya seperti anjing itu, tetap keluar air liur dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tentu saja ketika dilakukan penelitian ini, saya lupa nama penelitinya siapa karena saya juga baru ingat sekarang. Orang ini tidak bilang ya ke tetangganya bahwa anaknya dipakai, dan kemudian tetangganya keburu pindah, sehingga kita sekarang tidak bisa mengetahui. Ya udah pasti ya kalau misalnya ketahuan sama orang tuanya mungkin ribut ini. Jadi masuk itu melalui repetisi yang membuat pengalaman. Pelajaran ya kita dikasih tahu ya mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Itu akan membentuk keahlian dan kemampuan untuk diri kita, serta juga melalui observasi. Observasi ini cara kita melihat dari pengalaman orang lain. Ya. Kemudian data-data tersebut diberi makna tertentu. Makna itu biasanya ya karena ada feeling tertentu yang masuk sana, sehingga kemudian berubah menjadi informasi. Secara teori sudah pernah kita bahas minggu kemarin. Kalau minggu sekarang kita akan lebih membahasnya dengan ilustrasi, jadi bisa lebih mengerti. Paling gampang adalah mengenai keuangan.
Mengapa ada orang yang begitu mudah mencari uang, tapi banyak sekali orang yang merasa mencari uang itu susah? Kita ambil contoh yang misalnya mencari uangnya susah. Ketika seorang anak, sebutkanlah dari bayi, dari kecil lah ya, dari kecil. Kita kalau ngomong dari bayi, ngomongnya pikirnya, mana bayi bisa mengerti. Ketika kita nanti akan memasuki karma dari yang atas, nanti saya akan bahas, kalian mungkin akan terkejut luar biasa. Tapi kita sekarang dari karma yang dari sekarang aja dulu. Jadi ketika anak kecil ini ya, secara sadar maupun tidak sadar, karena semua datang dimasukin itu kebanyakan tidak sadar, dimasukin hal-hal terus yang berhubungan dengan keuangan, dan biasanya yang berhubungan dengan keuangannya itu bentuknya negatif, maka itulah yang akan menjadi dasar dari karakternya. Contoh, orang tua yang selalu mengeluh akan keuangan keluarga di depan anaknya yang masih kecil. Terus ngeluh. Dan kayaknya pengalaman ini bukan pengalaman yang wah ya. Ini kayaknya agak-agak sangat common sekali. Mengeluh. Secara sadar atau tidak sadar, yang seperti saya bilang, karena kadang-kadang kalau sadar tidak akan mengeluh di depan anaknya, tapi karena tidak sadar, karena udah capek, kesel mungkin, begitu pulang lihat ada istrinya, ya ngomel, ngoceh. Jadi walaupun secara pengalaman pribadi sang anak kan nggak mengalami nyari duit ya, tapi mungkin secara pengalaman yang didapatkan, repetisi yang didapatkan adalah misalnya mau jajan susah, ngelihat anak-anak orang lain makan ini makan itu, dia susah. Ditagih uang sekolah susah, ditanya jawabannya, aduh ini uang lagi susah nih, gitu. Jadi yang didapat dari sana adalah susah mempunyai uang. Kemudian misalnya orang tuanya ini mengeluh nih, aduh gimana ya kerja ini, sekolah tinggi nggak ada efek, punya keahlian juga nggak ada efek, dapatnya tentu segini-gini aja. Kalau ini terus diomongkan, walaupun secara tidak langsung kita tidak mengajari anak, tapi sang anak mempunyai pemaknaan sendiri. Mungkin anak tersebut akan merasa bahwa sekolah itu nggak penting, karena lu begitu sekolah dapat ijazah atau misalnya lu jadi ahli, nggak ada efek sama pendapatan. Itu jadi berhubungan dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, pelajaran yang dapat adalah ngapain gue harus sekolah, ngapain gue harus belajar, mengasah ilmu, mengasah keterampilan, bisa menjadi seperti itu. Dan observasi juga ini bukan observasi secara terus terang ya, kan nggak mungkin anak tuh diem, waduh gimana nih, nggak mungkin. Observasi itu biasanya secara tidak langsung melihat. Biasanya kan anak kecil ya, ngelihat papahnya nih yang suka main HP. Anak kecil itu begitu ngeliat yang ada mainan kayak HP kan suka ikut langsung ngambil ya, langsung ikutan gitu. Dan kita suka ngomong, aduh lucu tuh lihat mirip papanya, aduh papanya suka main HP. Nah ingat, main HP aja anak suka ikut. Ketika kalian mengeluh terus, sang anak mungkin mau mengobservasi bahwa menjadi orang dewasa, salah satu faktor yang membuat Anda menjadi dewasa adalah menjadi seorang yang suka mengeluh. Nggak nyambung. Siapa ya di sini yang ada ngomong misalnya ini nggak nyambung?
Benar nggak nyambung. Tapi jangan salah, pikiran bawah sadar tuh bekerjanya nggak sama kayak pikiran sadar loh. Jadi ketika kita ngomong juga itu nggak nyambung, itu bisa jadi kenyataan. Jadi akhirnya karena sang anak sering mendengar, sering melihat orang tuanya mengeluh, ketika anak itu menjadi dewasa, bisa jadi anak itu akan menjadi seorang yang suka mengeluh. Daripada berusaha, akan lebih banyak mengeluh. Sang orang tua mungkin berusaha, tapi sang anak nggak ada memori sananya karena merasa bahwa dibilangnya kan jalur pendidikan nggak bagus, keterampilan nggak bagus. Jadi mengeluh dulu. Nah, sudah diilustrasikan seperti itu ya. Jadi makna-makna dari soal anak orang tua mengeluh bisa jadi ya, anak itu merasa bahwa mencari uang sangatlah susah. Ketika Anda berkeluarga, beban bertanggung jawab bertambah. Kehidupan berkeluarga adalah sama dengan kehidupan kurang uang. Sehingga ketika sang anak tersebut nantinya menikah dan mempunyai keluarga, apa yang akan terjadi? Selalu juga ikut kurang uang. Makanya sebenarnya miskin itu menurun. Luar biasa. Dan nurun itu bukan seperti kayak orang-orang bilang ya, bahwa nurun lu nggak bisa gini, bukan. Nurun itu karena dari sikap mental yang diturunkan secara sadar atau nggak sadar, itu diturunkan. Kenapa saya masukkan ini ke dalam karma pada pikiran, pada diri kita sendiri? Karena secara sadar atau nggak sadar, ini yang kita dapat. Semua karma yang didapat dari sekarang adalah buah dari data-data yang masuk ke otak kita. Kita suka nggak suka, data-data yang kita masuk itu akan menjadikan karakter kita seperti apa. Seperti yang tadi ya udah dibilang ya, setelah berpikir bahwa uang itu susah dan lain sebagainya, anak juga mungkin merasa bahwa ya kata papa kan dulu sekolah tinggi-tinggi juga nggak ada pengaruh. Ngapain sekolah? Kalau gue pintar, gue punya kemampuan juga nggak ada pengaruh. Ngapain gue jago? Nah, ya. Dari hal-hal tersebut bisa kita bilang si anak ini akan tumbuh menjadi seorang anak yang malas, cepat putus asa, tidak mengerti apa itu jalan keluar. Karena kalau kita selalu bilang ada masalah ke anak-anak dan kita selalu memberikan pengertian bahwa ada jalan keluar, sang anak akan belajar bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Tapi kalau selalu mengeluh dan tidak ada jalan keluar, maka sang anak juga akan merasa bahwa hidupnya tidak ada jalan keluar. Dan sebenarnya salah satu jalan keluar adalah jalur pendidikan atau jalur belajar mengasah kemampuan. Dan ini pun sebenarnya udah dibantahkan di pertama oleh orang tuanya. Jadi ya sangat susah. Ini anak kasihannya setengah mati. Coba saya pengen tanya, Bindi, saya pengen tanya, apakah banyak di antara kalian yang merasa bahwa anak ini kasihan? Coba bisa di komen apakah Anda merasa kasihan atau enggak? Apakah ada di antara kalian yang merasa kasihan? Komen. Ayo dong, saya pengen tahu. Si anak ini juga ya, begitu nantinya jadi dewasa dan melaksanakan tanggung jawabnya gitu, bisa jadi selalu mengeluh, nggak pernah mau ngerja, mau ngerjain segala macam. Ya, saya dapat kasihan, iyalah kasihan. Dari FB kasihan, dari IG kasihan, terima kasih. Bayangin, dan itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita lihat bukan yang aneh loh. Kebanyakan orang tua melakukan hal seperti gitu. Temi,
Halo Koko. Tem, kesini Tem. Gila nggak? Kalau kalian merasa kasihan, kalian harusnya merasa kasihan kalau itu adalah anak kalian sendiri. Terutama kasihan kalau misalnya ternyata di kau sendiri yang terjadi seperti gitu. Dipersingkat ya, data sudah dikasih makna ya. Tadi sudah dibilang seperti gitu. Akhirnya yang data yang sudah dikasih makna itu kan menjadi informasi. Informasi yang ada di pikiran, di perasaan, dan di hasrat itu akan dilanjutkan menjadi sebuah perbuatan. Dan perbuatannya ini kan kita udah lihat ya, karena dapetinnya negatif terus ya, mungkin perbuatannya jadi malas mencoba, malas berusaha. Karena intinya kan ngapain gue usaha, mau usaha juga kan katanya gagal, nanti nggak bener, nanti nggak itu. Jadi karena terus berulang-ulang seperti gini, menjadi sebuah kebiasaan yang muncul. Misalnya sebelum mencoba udah menyerah dulu. Berapa banyak di antara kalian yang seperti gitu? Ayo. Banyak sekali ya. Saya pun dulu seperti gitu. Bukan berarti orang tua saya kayak gitu. Enggak lah, ini kan contoh. Tapi kalau kalian sering banget sebelum mencoba menyerah, bisa jadi data yang dimasukkan salah. Sekali, dua kali, oke. Nah, karakter kebiasaan ini nih akhirnya menjadikan karakter itu kan jadi orang ngelihat kamu itu seperti kayak gimana gitu sifatnya gitu, karena melakukan kebiasaan berulang-ulang ya karakternya seperti gitu. Jadi orang begitu ngelihat kamu, oh karakternya seperti gini. Nah karakter ini pula ya, karena misalnya kamunya udah disebut sebagai misalnya tukang males lah atau segala, ini yang menyebabkan tiap individu mempunyai ingatan dan pengalaman yang berbeda berdasarkan sudut pandang. Jadi suatu situasi kita punya ingatan, punya pengalaman yang berbeda terhadap situasi yang sama. Beda karena ya itulah karakter kita. Karakter yang malas, walaupun ini duit di depan mata, malas. Jangan harap mau kaya, karena malas. Mau ngambilnya juga malas. Tapi komplain jago. Beda kalau yang rajin, belum datang juga udah dicari. Ini baru halaman 47, gua 22, oh 11. Kalau enggak, gua mabok nih. Nah sekarang dikasih contoh lagi yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya di tempat pekerjaan, di tempat kantor nih. Ada suatu kejadian ketika kantor harus melakukan pengurangan karyawan. Dan ternyata karyawan A ini yang harus di-cut. Orang pada bilang atasan, temen-temennya, orang-orang lingkungan ngomong gini. Iya sih, soalnya anaknya males. Kalau mau kerja harus disuruh, nggak bisa kerja sendiri. Nah kan, karena selalu yang orang itu paling suka kalau misalnya lu nggak usah disuruh udah kerja. Tapi kebanyakannya banyak orang yang harus disuruh, dimotivasi, luar biasa. Jadi ketika harus ada perampingan, orang ini yang di-cut. Tapi orang ini coba ngomongnya apa? Apakah orang ini kan ngomong, iya, gua ngerti. Gua kayaknya tidak serajin orang-orang lain. Gua kayaknya tidak seulat orang-orang lain. Enggak. Orang ini akan ngomong, kurang ajar ya. Bosnya itu jahanam. Teman-teman gua bangsat semua. Bangke lah. Gua itu kerjanya itu nggak kira-kira, tau nggak? Si bos juru apa gua udah ngerjain. Lembur. Kadang-kadang aja gue udah gak makan siang, tau gak lo? Karena gue pikir kerjaan lebih penting. Bangsat. Tetap gue yang kena. Itu memang pilih kasih tuh orang. Kenapa? Karena sudut pandang dia mah hebat, dia mah bagus.
Begitu. Ya. Jadi cara Anda berinteraksi dengan orang lain dipengaruhi oleh karakter Anda. Kalau karakter Anda, maksudnya karakter itu kan maksudnya ya kayak branding ya. Apa yang sudah dikenal oleh orang lain terhadap Anda. Situasi apapun akan dimaknai oleh orang secara individual karena karakter itu. Oke? Nah, kenapa akhirnya jadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang timbul? Karena ketika dalam proses melakukan sesuatu itu, apa yang ada dalam benak Anda dan apa yang Anda rasakan dan Anda pikirkan dan misalnya, waduh, gue itu kerjanya udah kayak orang gila, hebat, wow. Ternyata sama bos atau sama orang lain kelihatannya, ini anak ngapain deh tadi diam. Nggak kelihatan. Lu pikir, wow, orang lain lihat. Makanya harapan kita tinggi sekali. Harapan yang dapat ingat ya. Jadi karakter ini adalah orang lain gimana ngelihat lu. Pernah dengar pepatah? Ketika seorang penipu berbicara, maka tiada satupun orang yang akan mempercayainya. Karena kita begitu, kita punya teman nih, kelihatannya teman ini tukang nipu, tukang apa. Nggak ada yang mau deket, nggak ada yang mau main. Karena pikirnya, jangan nanti ditipu. Ini real case ya, contoh kasus. Beneran. Dengan diri saya sendiri. Kan paling enak kalau ngomongin diri sendiri. Jadi, saya itu sering posting, kalau dulu di FB, IG, itu postingan yang lucu-lucu, yang menarik, yang aneh-aneh. Jadi banyak sekali orang yang ngomong ke saya, kenapa sih lu aneh? Lu pengen kaya? Pengen kaya. Lu pengen terkenal? Terus ada yang ngomong, ya banyak lah. Perbedaannya adalah, karena saya bisa ngebaca karakter sendiri ya. Saya memang orangnya sangat kreatif. Kalau saya tidak dikeluarkan kreatifnya, saya akan sakit. Dan saya bukan mencari ketenaran. Tingkah laku saya dari kecil sudah seperti gitu. Jadi kalau kamu ketemu sama teman-teman dekat saya dari kecil, semua akan ngomong hal yang sama. Kamu ketemu saudara saya akan ngomong hal yang sama. Kamu ketemu papa mama saya udah pasti mereka tepuk jidat ngomong dari dulu juga orangnya kayak gini. Jadi kalau misalnya saya lagi foto yang kelihatannya kata kalian, aneh-aneh. Yang foto mungkin mama saya atau papa saya. Jadi waktu pertama kali saya melakukan healing ini udah lama sebenarnya, udah dari tahun 2000-an lebih saya udah melakukan healing. Saya melakukan healing ini nggak dipromosi kayak sekarang. Sekarang saya pikir mau melakukannya juga sebagai salah satu profesi saya. Dan ketika saya melakukan promosi lah, ngasih tahu ke orang-orang, banyak sekali yang menganggap remeh ke saya ya. Tidak percaya, ngetawain. Banyak. Untungnya mindset saya kuat, saya tidak peduli dengan hal itu, lanjut saja. Kenapa? Karena selain banyak orang yang seperti itu, banyak juga orang-orang yang percaya dengan saya dan mendukung saya. Thank you guys. Sampai ada beberapa teman yang begitu ketemu saya, dia bilang, gua gak percaya sama lu. Begitu habis di healing, ternyata mereka ngomong, gua gak nyangka lu bisa begini. Ya gak apa-apa. Makanya sekalian promosi healing, kalau ada yang mau di healing, silakan kontak ke nomor 0856 2196 274. Caranya gampang, buat janji aja ngomong ke sana kapan. Jadi gue itu terlalu banyak yang suka nelpon ke gue, terus terang. WA juga banyaknya setengah mati. Nggak semua sama gue dijawab karena kadang-kadang mabok, malam-malam ditelepon, malam-malam WA. Gue udah bingung. Saya mau mencoba untuk menolong banyak orang, tapi bantu. Jadi atur waktunya,
Kemudian ketika pada jam tersebut, telepon ke saya. Ketika menelepon, saya akan nggak mau nerima telepon dari yang lain. Jadi saya fokus pada Anda. Dah cuman gitu aja. Nggak ada ayo lagi. Saya nggak minta hal yang lain. Oh, ini teknik ternyata ini ya. Gimana ubahnya kok, Emilia? Oh, nanti kita makin ngebahas makin ke dalam. Kadang karakter itu cuma topeng buat menutupi kelemahan pribadinya. Belum tentu sih, menurut gua karakter itu sesuai pribadinya. Kadang karakter itu cuma topeng. Ingat, ada kebutuhan, ada keinginan, dan ada juga hasrat. Biasa topeng itu menutupi hasrat terdalam. Yanti hadir, dia nongol, ini suami istri. Saudara gua. Nah ya. Jadi seperti tadi. Jadi ketika Anda sudah mempunyai karakter tertentu, dan karakter ini ya, Fari, mau karakter ini disebut topeng atau enggak, kan yang ngomong kamu topeng atau segala juga orang lain. Jadi mau disebut ini topeng atau enggak, orang akan mendeskripsikan kamu sesuai dengan karakter yang dipikirnya. Jadi begini, pernah nggak mikir kalau jalan pikiran kita ya, atau persepsi kita itu hanya melihat apa yang pengen kita lihat? Misalnya ketika Anda bertemu dengan seorang pengemis, mungkin kita akan merasa kasihan. Biasanya kita cuma ngerasa kasihan, kita mau memberi sedekah. Ada yang merasa jijik, ada yang merasa apapun itu. Saya nggak ngomong itu salah atau benar, terserah. Atau yang ngamen, karena kalau ngamen tuh lebih menyebalkan buat saya. Karena kalau kita di Indonesia, kita lagi makan di pinggir jalan, kadang-kadang banyak yang ngamen, dan kadang-kadang kita pusing mau ngambil uang. Gue lagi makan, gue nggak mau kotor tangannya. Mindset gue, ada orang yang nggak peduli, gue peduli. Dan kemudian, buat gue itu mengganggu. Kalau nggak dikasih tetap nyanyi, kalau dikasih nanti yang lain juga tetap datang. Banyak macamnya. Tapi pernah nggak mikir bahwa yang ngamen itu mungkin seorang anak yang baik? Mungkin dia melakukan gitu karena dia mau membantu orang tuanya. Mungkin dia seorang yang baik, yang mana karena dia sekarang lagi kesulitan mencari nafkah, dia melakukan mengamen daripada ngegarong, daripada berbuat jahat. Dia mungkin suami yang baik yang sangat mencintai istrinya, di mana setiap kali dapetin uang, dia mungkin membeli makanan-makanan kecil buat istrinya yang dia istrinya suka. Teman yang baik, mungkin. Dan yang lebih mungkin lagi adalah, mungkin yang kamu pikir orang ini miskin, ternyata punya uang lebih banyak daripada kamu. Tahu nggak? Gembel, ngamen, dan lain-lain. Kadang-kadang ke kampung punya rumah yang lebih besar daripada rumah kalian. Punya HP yang lebih bagus daripada kalian. Kecuali HP-nya Acer. Nggak tahu ada Acer nggak di sini? HP-nya Acer susah itu. Kok juga pengen. Nah, beberapa minggu kemarin ada pertanyaan kan. Kita itu udah kerja keras nih. Dan kadang-kadang orang-orang juga banyak yang ngomong bahwa gue itu kerjanya udah bagus. Kenapa kok gue masih tetap gak bisa naik gaji? Atau kok gak naik posisi? Nah, jawabannya adalah, ini kan sekarang kita udah ngerti lebih dalam ya tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah, ketika Anda merasa Anda sudah berbuat bagus, kerjanya bagus, dan mungkin orang lain melihat, ada satu hal vital. Orang yang bertanggung jawab, yang bisa membuat
Anda dikasih gaji yang lebih baik atau posisi yang lebih baik, tidak merasa bahwa Anda bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Betul? Karena itu juga banyak orang yang kecewa ya. Karena orang lihat gini, gila, orang itu kerja apaan sih? Nggak kerja, tapi jago cari muka, jago jilat atasan. Jadi begitu ada nanti kenaikan gaji, naik gajinya paling gede, naik jabatan dia. Kenapa? Saya nggak ngomong bahwa itu jelek atau bagusnya ya. Tapi ketika Anda melakukan sesuatu, makanya Anda harus liatin situasi, kondisi, dan lain-lain sebagainya. Karena ketika Anda melakukan suatu kerjaan yang baik, tapi ternyata orang yang dapat menilai dan memberikan perubahan pada hidup Anda tidak merasa Anda demikian, maka sebenarnya Anda udah salah kaprah. Saya nggak minta kalian menjilat atasan atau mencari muka. Mungkin bisa dengan menambah ke ilmu, memberikan sesuatu, tapi juga atasan itu bisa ngelihat. Seperti itulah. Jadi dimaknai juga harus dengan orang yang tepat. Ya. Nah, balik lagi ke karma. Tadi sudah ngomong kayak gitu, sudah ngerti. Kita balik lagi ke karma nih. Kenapa berbuat baik dalam karma tidak, saya akan bilang, tidak membuahkan hasil yang baik. Karena apa yang kamu pikir kamu perbuat itu baik, belum tentu oleh orang itu dianggap kamu berbuat baik. Sama kayak yang tadi, intinya sama. Contoh, misalnya ketika ada teman dekat nih, ini kan paling sering minjem duit. Ketika kamu pikir, gua mah baik, gua tahu dia lagi susah, gua kasih pinjam duit. Apakah Anda melakukan hal baik? Tidak, saya pikir tidak berbuat baik. Kamu harus tahu dianya lagi butuhnya gimana atau segala macam. Mungkin akan lebih baik bila Anda memberikan bantuan, ngasih uang daripada minjem. Jangan salah, minjem itu kita mengharapkan akan digantikan kan. Kalau orang itu sangat butuh, ketika minjem uang sangat butuh dan nggak bisa ngembalin ke kita, makanya kadang-kadang suka jadi musuh. Mungkin karena mereka juga makin bingung, karena lubang yang digali makin banyak gitu. Kalau ngasih, yang ngasih juga harus pakai otak. Makanya yang pernah saya bilangin, berbuat yang baik, yang benar. Berbuat yang benar adalah kita ngeliat situasi kita dulu. Gua kalau ngasih ke dia 300.000 nih, gua 300.000 harusnya gua pakai buat makan, tapi gua nggak makan nggak mati. Gua kasih 300.000. Ya tentu uang meningkat sesuai dengan kebisa kita. Kalau misalnya kita punya uang 1 juta, nggak apa-apa gua nggak makan, gua kasih dia 1 juta. Nah itu kan namanya bukan perbuatan benar, itu perbuatan bodoh gitu. Makanya perbuatan itu harus bukan yang baik, tapi harus yang benar dan tepat. Harus lihat dulu sama situasi kita. Hadi Japar, yeah! Sebentar. Jadi ingat ya, dengan memberikan uang, walaupun dia ngomong dia perlu, juga bukan hal yang bagus. Ingat ya, kita juga kan punya pikiran sadar, pikiran bawah sadar dan tak sadar. Orang lain juga sama punya pikiran sama kayak gitu. Nggak mungkin kita doang yang punya, orang lain nggak punya. Namanya juga manusia. Lu mau ngomongin lu dari mana lah, mau ngomongin, kita ngomong sedikit rasis nih. Karena gua Chinese.
Enggak lah, nggak ada itu. Namanya orang semua juga punya lah. Enak aja. Ini nggak ada berlaku. Ini cuma kulit doang. Dalamnya masih isinya sama semua. Ingat, pikiran, sadar, logika, membutuhkan. Ketika meminjam, membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan. Pikiran bawah sadar adalah keinginan. Keinginan dia adalah membeli sesuatu atau melakukan sesuatu yang mungkin bukan dibutuhkan, tapi pengen. Ketika ada uang di tangan, walaupun tadinya dia ngomong, gue buat ini, bener. Begitu punya, yang menang yang mana? Pikiran bawah sadar. Makanya nanti semua orang pasti bete. Ngomong katanya buat bayar anaknya, tapi nggak taunya sama dia dibeliin baju. Karena pikiran bawah sadarnya dia pengen beli baju. Makanya yang tadi saya bilang, jangan ngasih pinjam. Kamu mendingan kasih tahu dia kayak gimana. Dia butuh buat anak sekolah, langsunglah ke sekolahnya nih, SPP-nya gue bayarin aja sebulan. Lebih pas. Kalau enggak, makanya nanti lu akhirnya jadi PT lagi. Banyak sekali kejadian kan begitu ngasih pinjam uang, ya begitu ngasih pinjam uang, tahu-tahu katanya kurang ajar, katanya ini butuh sama gini-gini, nggak taunya sama dia dipakai lain. Kenapa? Pikiran bawah sadarnya dia kan pengen yang lain. Sama kamu, kayak gua butuh ini. Tapi gua ngeliat ada Superman. Butuh? Gak, pengen. Gak bisa bobo. Belilah. Akhirnya bingung. Untung mama gua gak nonton. Kalau enggak gua dimarah itu banyak main. Dan misalnya mungkin hasratnya adalah membutuhkan dukungan atau misalnya mengetahui cara keluar. Makanya sebenarnya kalau misalnya ada orang butuh uang, ya seperti yang tadi bilang, jangan ngasih ikan. Coba bantuin ngasih jalan, ngasih kayu. Selalu baik. Jadi melakukan hal yang benar lebih tepat, ya. Berlaku benar itu ketika kita bertingkah laku dan bereaksi sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Yang tadi saya bilang ya, kita punya uangnya berapa, kita bisa spare berapa, dan juga sesuai dengan norma budaya kita sebagai saya ya di sini orang Indonesia. Peduli setan etnis apa, orang Indonesia, lahir dari Indonesia, semua berbesar dari Indonesia, cara pikir sama kamu orang Indonesia. Kecuali saya walaupun orang Indonesia tapi lahirnya misalnya di Amerika, besar di sana, ya saya punyanya tingkah lakunya budaya sana. Enggak lah, norma-norma lingkungan kita. Dan karena Indonesia adalah negara agama, berarti juga yang sesuai dengan norma-norma agama yang kita pegang. Apakah ada perbedaan? Saya tidak akan membicarakan agama. Tiap agama sebenarnya semua mengajarkan hal yang baik. Ada perbedaan? Kita tidak membahas hal itu. Jadi ketika Anda berbuat hal yang benar, ketika Anda mencoba untuk memberikan kail daripada ikan, maka kemungkinan besar Anda akan dihujat, dibenci, dihina. Kenapa? Harus diketahui. Makanya ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus juga tahu intensinya. Intensi berbuat itu buat apa? Karena intensi yang baik mungkin hasilnya baru diketahui setelah proses yang agak lama. Untuk saat itu, short term, masa pendek, kamu tidak akan disebut melakukan perbuatan baik. Seperti gitu. Pengalaman pribadi, kembali. Waktu lulus, teman-teman saya dikasih, ada yang dikasih perusahaan, ada yang dikasih suruh ngurusin keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Mama saya enggak. Mama saya selalu ngotot saya harus kerja. Dan saya sangat bete dengan mama. Kenapa? Saya harus kerja. Saya nggak mau jadi pegawai.
Saya bekerja, jangan marah dulu kalau Anda pegawai. Saya nggak mau jadi pegawai karena saya pikir saya harusnya jadi bos. Wis, gaya. Masih muda, masih goblok. Ketika saya kerja, saya mendapatkan penghinaan, saya mendapatkan teguran, marah, caci maki, dihina-hina, anjing-anjing, banyak. Apa yang saya lakukan? Saya belajar. Saya memulai dengan mindset saya berubah. Sampai beberapa kadang ngomong, kayaknya lu yang paling kerja di sini yang paling keras ya dibanding kita semua. Kenapa? Karena gue melihat perusahaan itu seperti gue nanti kalau punya duit gue akan punya perusahaan seperti gitu. Jadi gue menganggap perusahaan itu seperti punya gue. Jadi gue belajar perusahaan. Terima kasih atas kesempatan diberikan dan yang disuruh oleh mama. Jenjang karir saya nggak lama. Saya cuma kerja sepanjang hidup saya. Yang benar-benar kerja ya, maksudnya benar-benar kerja di dalam consumer good. Karena saya banyak lamanya di consumer goods. Cuma 5 tahun. 5 tahun. Dari district sales manager atau bisa disebut dengan supervisor, 5 tahun saya menjadi national sales manager. Bukan di perusahaan yang sama, tapi mungkin ini juga karena saya mempunyai mindset yang berbeda. Saya ingin menjadi, kalau ini punya saya, jadi saya benar-benar bekerja dengan hati. Saya mengunjungi customer, saya bukan main, mengunjungi customer. Saya gaul dengan mereka. Terus sudah gitu saya juga data kuat. Saya melakukan planning strategi. Saya nggak takut untuk kerja sampai malam, capek dan lain sebagainya. Saya setiap kali pulang dia omongin bau karena saya pulang sangat malam. Nggak ada masalah. Ternyata market, pasar merespon dengan mungkin jadi banyak yang ngomong bahwa saya baik. Karena itu saya kerja paling lama cuma di kerja yang pertama doang 2 tahun. Sudah gitu selalu ada headhunter yang telepon saya dan menawarkan pekerjaan yang baru. Makanya cepat sekali saya. Cepat sekali. Nah itu loh juga yang disebut karma baik. Kita berbuat sesuatu itu seperti menanam benih. Joyce, like your background. Yeah, see? Doraemon. Nah, sebentar ya. Nah, biasa itu, orang itu kan begini. Ketika kita menghadapi suatu situasi, melakukan sesuatu, dan ternyata realita yang terjadi semuanya berada di bawah harapan kita. Apa yang terjadi? Kita dengan cepat menuding orang lain. Karena dia. Ketika Anda mencoba untuk melakukan hal yang berbeda, ketika Anda mencoba untuk mengambil tanggung jawab bahwa ini salah karena ada sesuatu yang salah dari yang saya perbuat, entah itu dari pikiran saya, ucapan saya, perbuatan saya, ataupun perasaan saya. Karena semua yang bisa kita kontrol hanyalah 4 itu. Pikiran, perasaan, ucapan, tindakan. Ada sesuatu yang salah di situ. Itu udah gak akan mungkin dibantah punya karena ini stoik, psikologi. Ketika kita belajar merefleksikan diri, itu artinya kita sedang mengambil tanggung jawab dan mengambil kontrol untuk kehidupan kita. Kita tidak membuat atau membiarkan orang lain yang mengatur hidup kita. Makanya ketika orang lain ada yang ngomongin, kamu kayak gini, foto kayak gini nih. Gua kok. Gua lagi bikin healing kayak gini. Enggak kok. Apapun yang salah, gua sekarang belajar dan melakukan untuk lebih baik lagi. Di baliknya itu kalau kita salah, kita cuma menyalahkan orang lain.
mau menyalahin situasi, mau menyalahkan orang, ya, karena menyalahkan cuma dua ya, orang atau situasi, udah nggak ada lagi. Maka perasaan intens itu akan muncul. Perasaan intens itu apa? Kesel, marah, kecewa, bete, sedih. Banyak. Kenapa? Karena nggak sama yang sama kita ini, dan karena orang lain. Karena itu prosesnya itu akan diproses di dalam bawah sadar. Ketika sudah lewat, akan pindah ke bawah sadar. Dan di bawah sadar, hal itu akan berubah menjadi pain atau sesuatu yang sangat dihindari. Kita udah bilang ya, pikiran bawah sadar hanya kerjanya pain dan pleasure. Itu akan dianggap pain. Untuk menghilangkan pain, nah, pikiran bawah sadar itu akan, siapa tahu banyak yang mikir, kenapa pikiran bawah sadar bisa membuat? Karena teori utama adalah kehidupan ini semuanya dijabarkan dengan namanya energi. Dan energi itu mengikuti pikiran kita, mengikuti intensi kita, mengikuti atensi kita. Jadi karena pikiran bawah sadar itu nggak suka dengan pain, pengennya pleasure. Karena itu pikiran bawah sadar akan membuat atau mengulang suatu kejadian yang sama terus. Kenapa? Karena ada dua. Hanya dua. Satu, peristiwanya akan berlangsung terus-menerus, repeat. Sehingga kamu akan merasa bahwa peristiwa ini sering dialami. Dan kita tahu ya, kalau peristiwa yang suka dialami, di dalam pikiran bawah sadar itu akan dianggap sebagai pleasure. Jadi secara logika tetap salah, tapi secara pikiran bawah sadar berpindah dari pain menjadi pleasure. Nah, yang rugi siapa? Rugi lu lah. Rugi kita lah. Karena sebenarnya kan not good, tidak bagus, tapi menjadi kenyamanan. Nah, yang kedua adalah kalau kita belajar dan mengambil pemahaman baru. Sehingga ketika kita belajar dan mengambil pemahaman baru, kita lepas dari kehidupan yang berpola ini, yang selalu mengulang-ulang ini. Yang mana orang suka ngomong, gua tuh kena kutuk, gua itu kena karma buruk. Bukan. Itu cuma dalam bawah sadar lu doang. Bawah sadar lu nganggap itu sebagai pain, tapi lu gak pernah mau belajar gimana caranya. Jangan seperti kayak gitu. Kalau lu belajar, mempunyai pemahaman baru, kalau misalnya gue terus marah-marah sama nyokap, akhirnya gue benci sama nyokap, dan bisa membuat hubungan gue sama nyokap buruk. Tapi gue memberikan pemahaman baru karena gue ternyata melihat kenapa mama gue minta gue kerja, karena ternyata kalau gue kerja dari bawah, gue lebih tahu lebih banyak. Gue bisa gue sekarang kayak gini, dan gue salah satu profesi gue adalah bisnis consultant. Gue jago karena gue kerja dulu. Sesudah itu apa yang saya lakukan? Sesudah itu saya ketemu mama, saya minta maaf. Terus terang saya minta maaf. Saya bilang makasih ma, sekarang saya mengerti. Dikasih makna baru. Tidak ada karma. Karena yang jadi sekarang pleasure. Walaupun dulu saya capek atau segala, jadinya pleasure. Kenapa? Karena saya mendapatkan sesuatu dari situ. Mendapatkan pengalaman, saya observasi cara kerja orang, mendapatkan keahlian, kemampuan, dan lain-lain. Jadi karma baik itu sebenarnya buah dari perbuatan kita. Jadi kalau kita selalu melakukan perbuatan benar ya, ketika kita mengalami suatu peristiwa, kita melakukan perbuatan benar, kita belajar dari hal tersebut.
setiap kali kita belajar, terus berupa yang terbaik, ya, kita kan nanti ini perbuatan yang terus berulang kan kita akan dikenalnya sebagai karakter yang bagus gitu, tidak pernah menyerah, wah, rajin. Sama beberapa orang nih banyak yang nanya ke saya, kenapa setiap kali ketemu kamu selalu ketawa aja, kayaknya nggak pernah ada beban. Makanya saya bilang saya happiness expert. Nah, kenapa? Karena saya selalu terlihat bahagia. Karakter saya adalah selalu tersenyum, bahagia. Orang ketemu saya, mereka selalu bahagia karena saya selalu ngomong mungkin yang lucu-lucu. Ya memang aslinya juga imut dan lucu sih. Nah, faktor ini kalau dilakukan terus-menerus, dianggap karakter oleh lingkungan, ini yang menjadi karma baik. Karena orang akan ngomongnya, sama si William. Kenapa? Orangnya nggak jahat. Dia lucu, dia baik. Mau pergi main, orang ingatnya apa? Bawa si William, kenapa? Seru! Nggak akan bosen. Perjalanan berapa jam, orang lain tidur, bosan, nggak ada kerjaan. Gua sendiri yang jadi orang-orang senang. Nah, ini juga ya, makanya kalau misalnya diomongin untuk orang bisnis. Orang bisnis manapun sama ngomongnya seperti ini, tapi terutama karena saya orang Chinese. Saya orang Indonesia, tapi etnis saya Chinese. Saya nggak ngomong saya orang Chinese. Harap diperhatikan, tapi ya etnisnya Chinese. Kayak misalnya etnisnya Padang, Batak, tetap Indonesia. Tapi kan Padang atau Batak mempunyai karakter dan ciri khas tersendiri. Batak dan Padang pun mereka jago-jago bisnis loh. Jangan salah, keras, gila. Otaknya, mindsetnya. Padang itu kalau kata gua, orang Chinese-nya Indonesia, di mana-mana lu pasti ketemu orang Padang. Gua malah pertama makan nasi Padang itu di Australia. Karena gue pikir nasi Padang itu pedas. Begitu di sana, doyannya setengah mati. Sampai sekarang gue pasti makan Padang kalau lagi enak badan. Nah, untuk orang bisnis, mereka selalu ngomong gini, nama paling penting. Tahu aja Padang. Sama ya bro, makan Padang. Lu lagi gak enak badan, gak gimana, dikasih Padang, kasih saus begitu. Hap, 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 keringetan, sembuh. Mau lebih jos kalau lagi gak enak badan? Kalau ada SPG-nya yang cantik, bayarin suruh nyuapin. Lebih cepat. Jadi, kalau untuk orang Chinese atau orang bisnis, mereka selalu pasti ngomong, nama paling penting. Nama itu kan seperti karakter. Jadi ketika Anda mempunyai nama yang baik, bahwa orang ini jujur, orang ini dapat dipercaya, orang itu mau melakukan bisnis apapun dengan Anda. Nah, itu disebut karma baik. Karena jadi karma baik itu bukan kita sekarang berbuat baik, amal, terus tahu-tahu, wih, banyak ada orang yang datang nih ngasih hadiah nih. Ada kayak gitu. Jadi karma baik, karma buruk itu semua akumulasi dari apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat berasal dari karakter kita. Karakter balik lagi. Itu asal muasal dari data-data yang masuk ke dalam kita. Semoga mengerti dan tertarik dengan hal ini. Jadi kalau tadi ngomong what is it? Emilia, gimana ubahnya kok? Belajar pemaknaan baru. Ketika salah, berikan pemaknaan. Orang cenderung nggak mau, karena pemaknaan itu ya, ketika Anda melihat pada diri sendiri, itu nggak ada yang suka. Kenapa? Ketika Anda harus jujur dengan diri sendiri, banyak yang nggak suka. Nanti lu ketahuan boroknya. Kan nggak mau, kita kan selalu pengennya ngomongnya yang bagus. Gua itu imut.
Ngomong-ngomong imut. Oh, baterainya habis. Ini nih. Keluar masuk. Nice. Ngomong-ngomong pemaknaan ya. Mana ini? Masih? Mana? Sebentar ya. Masih ya? Coba lihat, masih? Masih itu masih. Oke. Pemaknaan. Gimana cara mengatasi pemaknaan? Pemaknaan tuh gampang. Salah satunya gini. Papa saya itu gantengnya setengah mati. Terus teranglah papa saya gantengnya setengah mati. Sampai detik sekarang pun papa saya masih ganteng. Dan setiap orang yang ketemu papa saya dan ngeliat saya semua pasti ngomong, "Lu yakin lu anaknya?" Pastilah anaknya lah. Karakternya juga nggak beda jauh gitu. Cara gua gerak segala macam sama kayak papa. Bedanya papa gua itu ganteng gitu loh. Waktu gua kecil itu sakit hati ya. Dibilangin terus seperti gitu. Biasalah, apalagi waktu akil balik ya. Kita selalu berasa bahwa kita akan pengen kelihatan ada daya tarik gitu untuk lawan jenis. Dan yang sering gue dengar itu adalah, kok papa lu cakep sih? Kok lu enggak? Prak! Pemaknaan. Saya memaknai diri saya itu nggak ganteng, tapi saya cute. Saya imut. Kita nggak saling berkompetisi di jenjang ya, bukan jenjang. Di itu di tema yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ganteng ya pasti papa saya yang menang. Tapi kalau imut, gua yang menang. Udah pastilah itu. Imut, bersahaja, lucu, gua. Papa gua ganteng. Dengan memaknai seperti gitu, mungkin kalian bisa ketawa. Kayak orang gila gitu. Dengan memaknai gitu, gua lebih menghargai diri gua sendiri, gua lebih sayang sama diri gua sendiri, dan gua lebih bahagia. Dulu enggak. Maknailah. Jadi jangan selalu kita dibanding-bandingkan dengan orang lain, karena kalau kita dibanding-bandingkan capek. Apakah ada pertanyaan kembali? Koko ganteng muka hoki. Ini Bu Emilia di muka hoki. Aduh deh, kirim gojek makanan. Kok kalau berbuat salah terus sudah minta maaf jadinya beneran nggak bikin karma? Tergantung. Karena yang benar itu begini. Ketika Anda berbuat salah dan sudah minta maaf, apakah minta maafnya cuma di sini atau dari sini? Ketika Anda sudah meminta maaf berarti tidak ada lagi hubungan dengan peristiwa itu. Ketika Anda masih mempunyai hubungan dengan peristiwa tersebut, artinya itu masih akan menimbulkan karma. Contohnya apa? Misalnya ketika sekarang relax tenang, pikirkan kembali orang tersebut dan peristiwa yang membuat kita salah. Kenapa? Ketika kita ingat-ingat saja dan hati kita ada ngerasa nggak enak, masih kerasa nggak nyaman, itu berarti belum beres. Ketika kita salah, kita sudah minta maaf dan gitu sudah beres, artinya ketika Anda ngomong seperti gitu, ngomong aja, tapi nggak ada perasaan tertentu. Nggak mungkin lupa, enggak lah itu film apa lupa. Kita nggak lupa, kita ingat, cuman nggak ada perasaan di sana. Jadi nggak ada benci, nggak ada takut, nggak ada apa, nggak ada bahagia juga, nggak flatnya. Kita bisa ngomong seperti kayak saya sekarang ngomong aja gitu, nggak ada harus nangis, harus apa, gitu. Jadi itu yang namanya karma. Dan ingat ya, karma itu kan kita sendiri. Jadi ketika kita berbuat salah,
ketika kita ngomong minta maaf, apakah Anda sudah mengampuni diri sendiri? Bukan, belum. Jangan ngomongin orang itu mengampuni kita. Orang itu mengampuni kita atau enggak, jujurnya sih harusnya kita juga membuat biar dia juga tahu bahwa kita itu meminta maaf. Tapi yang paling penting adalah diri kita. Ketika kita sudah mampu memaafkan diri sendiri dan merasa lega, bye-bye. Makanya saya udah pernah bilang kan, jangan ngomong, ih kamu karma buruk, ih kamu, nggak ada. Itu mah nggak ada hubungan. Semua karma juga dari diri sendiri. Kita yang buat kita, oleh kita, dan dari kita. Gitu. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan kembali? Ini Bro Emil. Nasi Padang. Oke. Sudah 1 jam? Sudah 1 jam ya? Minggu depan kita akan masuk ke dalam tema pembahasan karma tipe 2. Karma tipe 2 adalah karma leluhur. Menarik, karma leluhur. Karma leluhur pun akan dibagi 2. Satu adalah karma orang tua. Yang kedua baru karma leluhur. Begitu. Jadi kita ketemu minggu depan, jam yang sama, waktu yang sama. Kita akan membahas mengenai karma leluhur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan sudahi saja. Terima kasih semua telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Thank you. Bye-bye.